Sio, saya Ali, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas mengenai PT Sumber Alvaria Trijaya atau AMRT. Sebuah emiten yang bergerak di bidang distribusi dan mengelola waralaba yang dioperasikan dengan nama Alfamart. Jika kita melihat pergerakan harga dari emiten ini, pada tanggal 25 Januari, harga sahamnya adalah 1.020 per lembar. Lalu, perlahan-lahan harganya mulai uptrend dan sempat mencapai 1.275 di tanggal 10 Februari kemarin, atau meningkat sekitar 25% jika kita bandingkan dengan harga di tanggal 25 Januari. Dan pada Jumat kemarin, harga saham dari emiten ini ditutup pada 1.200 per lembar akibat dari aksi profit taking selama 5 hari berturut-turut. Lalu, sentimen apa yang menyebabkan fase uptrend dari harga emiten ini? Apakah ada perubahan positif dari fundamental perusahaan? Yuk kita analisa. Pertama-tama, kita akan menganalisa jumlah aset yang dimiliki oleh emiten ini. Data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Ale Bicara, jumlah aset dari Alfamart adalah sebesar 26,7 triliun rupiah per laporan keuangan kuartal ketiga di tahun 2021. Aset itu sendiri terbagi atas 18,3 triliun rupiah liabilitas dan 8,3 triliun rupiah ekuitas. Jumlah dari aset ini bertambah 771 miliar rupiah jika kita bandingkan dengan jumlah aset pada laporan keuangan kuartal keempat di tahun 2020. Bertambahnya aset dari emiten ini dikarenakan naiknya liabilitas sebesar 22 miliar rupiah dan bertambahnya ekuitas sebesar 749 miliar rupiah. Dari 749 miliar rupiah itu, jenis item yang mengalami perubahan adalah bertambahnya nilai selisih kurs akibat penjabaran laporan keuangan dari 714 juta rupiah ke 5 miliar rupiah dan meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dari 4,4 triliun rupiah ke 5,1 triliun rupiah. Sedangkan untuk liabilitas terbesar yang dimiliki oleh emiten ini adalah liabilitas jangka pendek berupa utang usaha ke pihak ketiga sebesar 9,7 triliun rupiah. Utang ini bertambah 995 miliar rupiah karena pada kuartal ketiga tahun 2020 jumlahnya hanya 8,7 triliun rupiah. Untuk utang jangka panjang, jenis liabilitas terbesar yang dimiliki oleh AMRT adalah liabilitas imbalan kerja karyawan yang bernilai 1,2 triliun rupiah. Untuk rasio likuiditas yang dimiliki oleh Alfamart, cash rasionya 15,5%, quick rasionya 28,8%, current rasionya 83,9%, dan rasio debt to equity sebesar 218%. Ini berarti jumlah kas dari AMRT tidak cukup banyak dan jumlah total dari aset lancarnya belum mampu untuk bisa melunasi seluruh utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan ini. Sedangkan untuk total utang dari AMRT sendiri juga sudah mulai mengkhawatirkan karena jumlahnya telah mencapai 218% atau 2 kali lipat dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Pada kuartal ketiga tahun 2021, penjualan yang telah dikumpulkan oleh AMRT adalah senilai 63,1 triliun rupiah. Revenue ini bertambah jika kita bandingkan dengan revenue pada kuartal ketiga di tahun 2020 yang nilainya adalah 56,3 triliun rupiah.
Dan revenue yang dihasilkan oleh Alfamart ini terdiri atas penjualan makanan yang meningkat dari 37,4 triliun rupiah ke 42,2 triliun rupiah, penjualan makanan yang meningkat dari 18,8 triliun rupiah ke 20,9 triliun rupiah, dan pendapatan jasa yang menurun dari 18,8 miliar rupiah ke 6,1 miliar rupiah. Hal ini menyebabkan proyeksi revenue untuk Alfamart di tahun 2021 meningkat 11% jika kita bandingkan dengan revenue di tahun 2020. Dan nilai peningkatan revenue untuk tahun 2021 ini adalah sebesar 8,1 triliun rupiah. Pada kuartal ketiga tahun 2020, Alfamart berhasil mencetak laba bersih sebesar 1,1 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat jika kita bandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2020, yang mana Alfamart hanya mendapatkan laba sebesar 638 miliar rupiah. Yang menyebabkan peningkatan laba bersih dari Alfamart adalah penjualannya yang meningkat, biaya keuangannya yang menurun, dan kerugian atas entitas asosiasi yang berkurang. Ini menyebabkan proyeksi laba bersih dari AMRT di tahun 2021 ini meningkat 39% jika dibandingkan dengan laba bersih di tahun 2020. Dan peningkatan laba bersih dari AMRT tersebut adalah senilai 411 miliar rupiah. Untuk arus kas dari Alfamart sendiri, pada kuartal ketiga tahun 2021 telah tercatat aktivitas operasi yang menghasilkan 4,2 triliun rupiah. Untuk aktivitas investasi, AMRT menghabiskan kas sebanyak 2,4 triliun rupiah. Serta untuk aktivitas pendanaan, emiten ini mengeluarkan dana senilai 3,1 triliun rupiah. Dari aktivitas-aktivitas tersebut menyebabkan penurunan kas dari AMRT sebesar 1,3 triliun rupiah. Untuk value dari Alfamart pada akhir kuartal ketiga tahun 2021, ekuitasnya 8,3 triliun rupiah. Harga sahamnya Rp1.380 per lembar, sehingga nilai buku atau book value dari emiten ini sebesar Rp202 per lembar saham. Nilai price to book value atau PBV adalah 6,8. Dan dengan laba per saham sebesar Rp35, maka nilai price to earning ratio atau PER adalah 38,9. Nilai laba per saham itu menghasilkan net profit margin 1,75%, return on equity 17,5%, dan return on asset 5,5%. Berbicara dividen, pada tahun 2021, AMRT membagikan dividen sebesar Rp386 miliar. Dan dengan jumlah saham sebanyak 41 miliar lembar, maka setiap lembar saham akan mendapatkan bagian dividen sebesar Rp9,3. Kesimpulan. Pertama, aset perusahaan pada tahun 2021 ini meningkat Rp771 miliar. Peningkatan aset ini didukung oleh meningkatnya ekuitas sebesar Rp749 miliar dan meningkatnya liabilitas sebesar Rp22 miliar. Kedua, proyeksi revenue dari Alfamart di tahun 2021 ini meningkat 11%, atau bernilai Rp8,1 triliun. Sejak tahun 2021, pendapatan dari AMRT selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ketiga, proyeksi laba bersih dari AMRT di tahun 2021 sebesar Rp1,4 triliun, meningkat Rp411 miliar atau 39% dari laba bersih di tahun 2020. Keempat, rasio utang dari AMRT adalah sebesar 218%, 2 kali lipat dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio utang dari Alfamart dalam 12 tahun terakhir berada di sekitar 174-366%, dengan rasio utang rata-rata adalah 265%.
Kelima, investasi ke Alfamart pada saat ini menurut saya kurang menarik, karena walaupun mencetak peningkatan pada penjualan dan laba bersih, serta sering membagikan dividen, tapi laba bersihnya belum bertumbuh secara konsisten dan margin profitnya juga tipis. Keenam, untuk value dari emiten ini per tanggal 18 Februari 2022, menurut saya sudah overvalue dengan PBV 5,9 dan price earning ratio 33,8. Ketujuh, secara teknikal menggunakan stokastik, pada saat ini saham Alfamart sudah oversold, sudah juga tercipta golden cross. Ini berarti peluang harga untuk bergerak naik sangat terbuka. Pendapat saya, PT Sumber Alvaria Trijaya adalah perusahaan yang oke. Dan tim riset dari Ahli Bicara memberi rating untuk PT Sumber Alvaria Trijaya B-. Sio, demikianlah review singkat dari PT Sumber Alvaria Trijaya. Review ini bertujuan memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review dari saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.